Terima kasih teman-teman. Saya pribadi terus terang tidak cukup happy dengan hasil ini. Saya datang di sini memang untuk 3 poin. Kita persiapkan dalam 2 minggu itu bagaimana kita bertahan lalu melakukan serangan balik. Itu yang memang kita lakukan dari hari pertama kita lakukan persiapan untuk game ini. Jadi saya tidak cukup puas dengan hasil ini. Saya akan lakukan kita akan evaluasi pemain belakangnya kita. Tapi kesimpulannya adalah saya apresiasi sekali dengan mereka sudah kerja keras 95 menit, dan saya tahu bahwa hari ini adalah Sriwijaya, hari ini adalah hari yang tidak enak ditonton main. Saya udah pastikan itu ya. Saya udah pastikan itu, ditambah to be honest, sorry to say, lapangan kurang cukup baik untuk kita mainkan, apalagi ditambah hujan. Kita udah sepakat bahwa kita hanya bisa memainkan apa yang kita mau itu di lapangan, di kandangnya kita. Di tandang sekalipun tidak bisa maksimal, dan saya mohon maaf dengan permainan yang cukup buruk hari ini dan hasil yang buat saya pribadi cukup kurang memuaskan. Saya rasa kami harus bersyukur dengan skor bersama. Kami diserang 7 malam, tapi saya dan teman-teman tidak memikirkan ini dan gimana. Kami selalu siap dengan tekanan supporter sampai menit akhir. Terbukti walaupun kami ditekan, yang golnya panik tapi tidak beruntung dengan banyak gol, dan itu harus kita syukuri. Itu saja. Oke, lanjutkan sesi tanya jawab bagi para yang ingin bertanya. Sebutkan nama dan media ya. Ya, nama saya Reza dari media Caldera.id. Hanya di awal babak kedua, itulah strateginya secara untuk dilihat. Tapi coach cukup bagus, menumpuk pemain tengah dan membiarkan menumpuk pemain di pertahanan lawan, dan hanya membiarkan Habibi dan nomor 10 dari di depan. Tapi tiba-tiba di menit masuk 70, kenapa terus apa alasan melakukan perubahan strategi sedikit memberikan longgar bagi pemain PSM untuk menekan? Saya udah lakukan itu. Saya udah di babak kedua saya bicara dengan pemain bahwa kita harus banyak di tengah. Tapi lagi-lagi itulah sepak bola kadang-kadang. Kita udah kasih penjelasan untuk mengantisipasi pemain tengah kita, karena kita cukup kalah jumlah di situ. Pada awalnya kita 5-4-1, babak kedua saya rubah 5-3-2. Dan karena babak pertama gapnya besar sekali, cukup dieksploitasi dengan lawan, akhirnya babak kedua kita rubah. Cukup baik, tapi beberapa momen kurang bisa diantisipasi dengan pemain. Oke, Bang, tadi di babak kedua pertandingan tak menentukan pemain kita cedera atau memang sengaja membawa. Oke, thank you so much. Ini karena statement pertama saya datang ketika press conference, saya pastikan itu memang cedera. Kenapa saya bilang demikian? Ketika dia cedera lalu dia keluar, artinya kita kalah jumlah. Itu yang saya katakan kepada pemain. Nggak mungkin pura-pura cedera lalu keluar membuang waktu, impossible. Itu kita tidak akan lakukan itu. Tapi itu bersamaan ya cederanya pemainnya. Bisa bayangkan, dan teman-teman bisa bayangkan bahwa ketika 2 atau 1 pemain keluar, artinya kita kalah jumlah. Itu yang paling bahaya untuk kita. Jadi saya pastikan itu betul-betul cedera. Ya. oke, selanjutnya. Untuk Rifki ya. Ya, udah nih. Untuk Rifki mungkin tadi mencetak gol gawang mantan juga anak Medan dan tidak selebrasi, menurut apa tanggapan Rifki? Ya sebenarnya saya juga nggak ingin cetak gol, cuma saya tidak mau membuat sesuatu yang seperti buat hal yang buruk, karena saya tidak selebrasi untuk tidak memancing apa-apa gitu. Itu saya menghormati stadion ini dengan penuh sejarahnya. Saya juga menghormati tim yang membuat saya bermain bola juga, tim PSM sini. Jadi lebih baik saya tidak memprovokasi siapa-siapa gitu. Oke ya. Mengenai kinerja wasit pada saudara gimana? Juga jelas bahwa ada momen terakhir pemain saya disikut oleh lawan, tapi lagi-lagi mengomentari wasit adalah bukan kapasitas saya, dan saya nggak bisa mengontrol itu. Biarkan yang berwenang untuk lakukan protes. Saya itu bukan kapasitas saya. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.